Tahun lalu, di Tiongkok, pemerintah bagi-bagi uang digital ke warganya lewat aplikasi. Bisa dipakai buat belanja, makan, atau bayar tagihan. Tapi ada satu hal yang bikin orang kaget. Kalau uang itu nggak dipakai dalam sebulan, ya hangus. Bukan karena diretas, tapi karena sistemnya yang ngatur. Konsepnya sederhana. Uang yang bisa diprogram. Kapan bisa dipakai, buat apa, bahkan sampai kapan uang itu berlaku. Dan sekarang, konsep yang sama mulai diuji di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namanya Central Bank Digital Currency atau CBDC. Bahasa gampangnya, uang digital versi resmi dari negara. Biar ngerti kenapa negara tiba-tiba pengen bikin ini, kita mesti mundur ke 2009. Waktu itu dunia lagi chaos setelah krisis keuangan. Dari kekacauan itu lahirlah Bitcoin, uang digital pertama yang bisa jalan tanpa bank. Transaksinya transparan, terbuka, dan desentralisasi. Buat sebagian orang, ini revolusi. Tapi buat pemerintah, ini ancaman. Bayangin, uang yang nggak bisa dikontrol siapapun, nggak bisa disensor, nggak bisa dibekuin. Dan sejak itu, negara-negara mulai gerak. Mereka mulai bikin versi mereka sendiri. Uang digital, tapi dikontrol penuh oleh bank sentral. Bisa dilacak, bisa diatur, bahkan bisa diprogram. Itu sebabnya CBDC disebut juga Bitcoin versi pemerintah. Tapi dengan prinsip kebalikan, lebih sentral dan lebih diawasi. Akhirnya, Indonesia juga ikut main, lewat yang namanya Project Garuda. Mulai dari white paper tahun 2022, lalu proof of concept di 2024. Sampai 2025 ini, Bank Indonesia lagi nyiapin konsep baru, rupiah digital yang didukung surat berharga negara. Jadi bukan sekedar uang digital, tapi semacam stablecoin nasional, yang nilainya dijamin oleh aset negara sendiri. Rencananya dibagi 2 tahap. Wholesale, buat transaksi antara bank dan lembaga besar. Tahap berikutnya, retail, buat masyarakat umum, kayak kita. Tujuannya bagus, efisiensi sistem pembayaran, mempercepat transaksi, dan jaga kedaulatan rupiah di era digital. Tapi seperti biasa, kalau ide ini ketemu realita, ceritanya nggak sesederhana itu. Di komunitas kripto dan fintech, banyak yang senang. Mereka lihat ini sebagai langkah maju. Akhirnya pemerintah ngerti arah teknologi dan pengen ikut di dalamnya. Ada yang bilang, ini bisa jadi jembatan antara dunia kripto dan sistem keuangan resmi. Ada juga yang ngerasa, CBDC itu bukan musuh kripto, tapi bentuk pengakuan bahwa blockchain memang masa depan. Tapi di luar itu, di dunia nyata, banyak orang malah bingung. Buat apa sih rupiah digital? Kan udah ada e-wallet. Kalau semua bisa dilacak, gimana privasi gua? Kalau bisa dibukuin kapan aja, apa masih milik gua? Sebagian orang lihat CBDC sebagai inovasi. Sebagian lagi ngeliatnya sebagai alat kontrol baru. Dan disinilah perdebatan paling besar muncul. Yang ngerti teknologi bicara efisiensi. Yang awam bicara soal rasa aman. Masalahnya bukan di teknologinya, tapi di kepercayaannya. Karena mayoritas Indonesia belum menolak, tapi juga belum percaya. Mereka cuma belum yakin siapa yang bakal pegang tombolnya. Central Bank Digital Currency ini, atau CBDC, bisa jadi fondasi ekonomi baru. Bisa bikin sistem pembayaran lebih cepat, bantuan sosial lebih tepat sasaran, dan ekonomi lebih efisien. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi alat pengawasan paling kuat yang pernah dibuat manusia. Kalau diterapkan tanpa batas, CBDC bisa tahu semua transaksi lo. Kapan lo belanja, di mana, bahkan buat apa. Semua itu cuma butuh satu database dan satu orang yang punya akses penuh ke tombol off. Rupiah digital mungkin masa depan uang Indonesia, tapi masa depan itu cuma bisa jalan kalau rasa percayanya ikut dibangun. Karena uang bisa digital, tapi kepercayaan nggak bisa diupload.